Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini pertama kali kita berjumpa untuk belajar bahasa Indonesia. Tentunya bertemu dengan Pak Jody, kita akan belajar bahasa Indonesia di kelas 4. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya langkah pertama adalah berdoa ya. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang sudah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa kembali berjumpa walaupun keadaannya online, tapi Pak Guru senang melihat kalian sehat, kemudian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, kalian tentunya semua sudah mempunyai buku paket di rumah ya. Nah, di dalam buku paket, di buku tema itu ada materi bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia materinya tentang gagasan pokok atau ide pokok. Nah, apakah itu ide pokok atau gagasan utama? Nah, simak penjelasan Pak Guru dalam bentuk video berikut ini. Jangan lupa kalian siapkan catatan ya. Kalian siapkan catatan, kemudian kalian tulis apa yang Pak Guru sampaikan dalam video agar nanti kalian bisa membacanya ulang sambil menonton dan sambil menulis, atau nanti kalau sudah selesai kalian baca tulisan kalian untuk membantu memahami materi dari Pak Guru. Sudah bersiap ya untuk belajar bahasa Indonesia hari ini? Baik, mari kita mulai dan simak penjelasan Pak Guru berikut ini. Baik anak-anak, mari bersiap untuk mengikuti penjelasan Pak Guru. Baik, materi pembelajaran 1. Suatu bacaan yang sering kita baca baik dari buku atau online disusun dari beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri dari gagasan pokok, dari gagasan pendukung. Nah, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung berisi penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Bacalah teks bacaan tentang keragaman budaya di buku paket tema 1 4A, subtema 1 pembelajaran ke-1 halaman 4 dan 5. Penjelasan, perhatikan teks bacaan. Teks bacaan di samping terdiri dari 3 paragraf. Setiap paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah kalimat inti dalam suatu paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat di awal kalimat atau akhir kalimat dalam suatu paragraf. Cobalah baca dan kalian amati kembali bacaan yang berjudul Upacara Adat. Jika sudah selesai membaca dan mengamati, mari kita cari gagasan pokok dan pendukungnya. Penjelasan berikutnya, Pak Guru ambilkan contoh satu paragraf yang awal. Paragraf pertama di situ sudah Pak Guru tampilkan. Nah, mungkin kalian sudah baca. Nah, bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yang pertama adalah baca secara keseluruhan setiap paragraf. Yang kedua, temukan kalimat utama dalam paragraf. Biasanya kalimat utama dalam paragraf berada di awal paragraf atau akhir paragraf. Ketiga, setelah menemukan kalimat utama, kalian cari inti dari kalimat utama tersebut dengan menemukan kata kunci. Yang terakhir, inti kalimat utama yang kalian temukan merupakan gagasan pokok atau ide pokok dalam paragraf. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan. Nah, paragraf tadi yang Pak Guru berikan contoh, Pak Guru tambahkan garis bawah hitam dan garis bawah merah. Mari kita simak pembahasan paragraf 1 pada teks bacaan buku paket halaman 4-5. Nomor 1. Kalimat utama pada paragraf di atas berada di awal paragraf, yaitu yang berbunyi, upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku
ada bermacam-macam upacara adat di Indonesia. Yang kedua, setelah kita menemukan kalimat utama dalam paragraf, kita cari beberapa kata kunci dari kalimat utama tersebut untuk menemukan gagasan pokok atau ide pokok. Yang ketiga, setelah menemukan beberapa kata kunci dalam kalimat utama, kemudian kita rangkai untuk menentukan gagasan pokok atau ide pokok. Terakhir, rangkaian kata kunci dari kalimat utama dapat diolah menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan isi keseluruhan paragraf pertama. Ya, perhatikan contoh masih paragraf 1 contohnya. Nomor 1, beberapa kata yang bergaris bawah hitam merupakan kata kunci untuk menemukan gagasan pokok atau ide pokok atau pikiran utama. Yang kedua, sedangkan kata yang bergaris bawah merah merupakan kalimat penjelasan dari kalimat utama. 3. Jadi, dalam suatu paragraf itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah kalimat utama berada di awal atau di tengah, terkadang juga berada di akhir paragraf. Yang kedua adalah gagasan pokok, ide pokok, pikiran utama, ya, itu sama berada di dalam kalimat utama, ya. Dan yang terakhir adalah kalimat penjelas, berada setelah atau sebelum kalimat utama yang tujuannya menjelaskan secara lengkap apa yang akan disampaikan kalimat utama. Nah, sekarang pembahasan terakhir atau kesimpulan. Di sini Pak Guru berikan tabel siklus ya. Kita mulai dari kalimat utama di awal paragraf ya. Jadi kalimat utamanya di awal paragraf. Kalimat utamanya berbunyi, upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku. Ada bermacam-macam upacara adat di Indonesia. Nah, itu ada gambar tangan sebelahnya. Gagasan pokok atau ide pokok atau pikiran utama dari paragraf 1 adalah keragaman budaya upacara adat di Indonesia, atau yang lain juga boleh yang bunyinya keragaman budaya berupa upacara adat. Sedangkan gagasan pendukung atau juga sering disebut kalimat penjelas berbunyi ada upacara adat untuk perkawinan, acara syukuran atas hasil panen, atau acara keagamaan. Salah satu contoh upacara adat yang ada di Indonesia antara lain Peutron, Aneuk, Tanoh, dan Sekaten. Itulah gagasan pendukung atau kalimat penjelas dari paragraf 1. Nah, cukup sekian penjelasan dari Pak Guru. Pak Guru berikan penutup. Jadi di sini ada latihan atau tugas. Bacalah teks bacaan di buku paket 4A halaman 16-17, kemudian tulislah di buku tulis kalian. Jadi tidak usah dikumpulkan dulu untuk latihan menulis kalian di rumah. Carilah kalimat utama paragraf 1 dan 2. Kemudian carilah atau tulislah gagasan pokok atau ide pokok paragraf 1 dan 2. Dan yang terakhir cari dan tulislah gagasan pendukung atau kalimat penjelas paragraf 1 dan 2. Selanjutnya, kerjakan dengan sungguh-sungguh sebagai awal latihan pemahaman materi. Yang terakhir, tugas penilaian Google Form akan Pak Guru mulai pada pertemuan selanjutnya, yaitu hari Senin. Cara mengerjakan tugas ini seperti contoh yang sudah Pak Guru sampaikan pada video yang di depan tadi. Silahkan kalian lihat kembali atau tonton kembali. Nah, di sini ada pesan yang akan kami sampaikan. Kunci kesuksesan dalam belajar dan mendapat ilmu pengetahuan adalah dengan rajin membaca ya. Jadi jangan malas dalam membaca. Baik anak-anak, sudah ditonton video penjelasan dari Pak Guru ya. Nah, tentunya kalian tidak hanya mendengarkan ataupun menonton, tapi juga dicatat. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan di rumah, kemudian ibadahnya yang semangat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.